Mumu Gomez dihina dan diremehkan karena bentuk wajah. Iya. Oh my god. Lo sosokan ngelucu kayak gini nggak bisa lah gitu. Padahal aku tuh bener-bener sama sekali kalau mau ngehibur ngelawak nggak pengen jadi orang lain gitu. Betul, Pengen jadi betul. diri aku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Taulani TV. Oke, seperti biasa kita masuk di cekcok lagi. Tapi cekcok kali ini berbeda karena gue kedatangan bintang tamu yang super sibuk dan waktunya padat. Dan ini bintang tamu nggak bisa sembarangan diundang ke sini. Butuh administrasi dan juga birokrasi yang sangat sulit. Untuk itu kebanggaan banget buat gue, Taulani TV bisa menghadirkan beliau. Tapi sebelum kita bincang-bincang, pastikan dulu subscribe lonceng berikut ini ya. Oke, sekarang. Good, 1, 2, 3, cakep. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Dan langsung saja gue perkenalkan, inilah dia bintang tamu pada hari ini. Ini dia Nadine Chandrawinata. Wow, oh my god, wow. Ntar diedit ya kayak kasih gitu. Kasih kayak set gitu ya. Seneng banget Mumu bisa datang ke sini. Iya, aku juga seneng. Makasih ya Mumu. Sama-sama Pak Haji. Kamu tuh orang baik, mau menyempatkan waktunya karena aku tahu kamu nggak sibuk kan. Iya, saking nggak sibuk aku pengen punya kegiatan gitu. Alhamdulillah. Mumu udah tahu Taulani TV kan? Ya Allah, aku subscribe dari zaman belum ada. Apa? Dari zaman belum ada. Subscribe. Oh, bukan sub ya? Subscribe. Subscribe. Jangan up. Oh, Subscribe. subscribe. Subscribe ah? Enggak. Sub. Begitu up. Cribe-nya tuh dirapetin. Subscribe. Subscribe. Nah, itu ya. Oh, ya, Udah subscribe berarti ya? Udah. Oke. Mumu juga punya YouTube kan? Aku punya YouTube. Apa sih YouTube-nya? Pasangan Edan. Pasangan Edan? Ya. Jadi lu pasangan sama siapa? YouTube ada namanya Pasangan Edan, Eno dan Nurul. Kamu dan Eno tuh pacar aku. Eno pacar kamu? Oh my god. Oh iya. Namanya keren banget sih, Edan, Eno, dan Nurul. Iya. Gila keren. Jadi YouTube kamu berdua sama Eno? Iya betul. Nanti aku masuk ya ke konten. Iya dong, masuk dong. Oke. Caranya gimana? Caranya di syuting aja nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke, siap. Sekarang kita dulu ya. Boleh. Di tempat aku ini namanya Cekcok with Mumu Gomez. Oke. Mu, sebetulnya nama asli lu siapa sih? Bukan Mumu Gomez kan? Nama asli, nggak perlu jadi sedih. Iya. Nama asli lu bukan Mumu Gomez kan? Bukan, Nah, Haji. ini netizen, terutama subscriber gue pengen tahu nama lu yang di KTP apa? Nama di KTP. Aduh, tapi jangan diledekin ya. Aku mana pernah sih ngeledekin kamu? Iya, betul. Kamu tahu sendiri kan aku gimana orangnya? Aku tahu kok. Iya, makanya. Sebutin aja. Nurul Mukaromah. Nurul Mukaromah. Religi banget. Luar biasa. Nurul Mukaromah. Kemudian kenapa jadi Mumu Gomez. Jadi waktu itu Pak Haji, di waktu SMA, satu kelas itu ada anak yang namanya Nurul, itu 5 orang. Oh, pasaran ya? Pasaran, saking pasarannya. Bahkan ada yang sampai tanggal lahirnya sama. Dan lu termasuk di 5 itu? Masuk di 5 itu. Oke. Jadi guru aku tuh bingung, ini kenapa sih nama Nurul banyak banget? Itu dipanggil Nurul, absen, nengok semua? Nih aku semua, angkat semua. Padahal Enggak, Nurul A, B, C, D, E gitu nggak pakai? Nurul A, Nurul B gitu? enggak lah, kan beda-beda. Ada Nurul Solihah, Nurul Mukaromah, Nurul Istiqomah gitu-gitu banyak. Terus ya oke. udah, kayak guru aku ada ide, yaudah pokoknya setiap Nurul harus punya nama panggilan. Nah pas giliran aku bingung kan, Nurul Mukaromah, kayak ya aku pengen Angel kan it's impossible. Kejauhan, kalau dari Nurul Mukaromah ke Angel kejauhan. Iya, kayak- Mesti ada apa ya? Ada hubungannya dengan nama lo. Iya, I know Iya, gitu iya. kan, kayak Nurul Mukaromah apa Bisa aja. jadi Nuklir, atau misalnya nukie atau apa atau ya kan? Tapi kan kurang enak, kurang menjual ya. kurang menjual. Jadi akhirnya Atau kayak rul. Ntar Sarul, nggak nggak enak cowok. Nah, bagian Nurul Mukaromah, muk. Carmuk nggak enak. Carmuk nggak enak Muk, tuh. nah dari muk itu berarti. Itu dari muk itu, dari muk. Yaudah deh, Nurul Mukaromah, Mumu aja. Ih keren, yang bikin berarti guru lo. Guru dan ada temen aku satu lagi nyeletuk juga. Iya bu, Mumu gitu. Oh, Serius. masih ingat namanya dia? Masih, Vina Istiani. Vina, kamu berjasa banget loh. Gara-gara kamu nyebutin nama Mumu buat dia, akhirnya Mumu jadi ngetop banget sekarang. Dan Alhamdulillah. guru lu siapa? Aduh aku lupa nama gurunya. Aduh, kamu nggak boleh gitu dong. Iya, Kamu mau Ji. tuh namanya kacang lupa pada pedagang. Kulik dong. Iya, Mumu kan Soalnya aku gurunya. tuh nomaden pindah-pindah sekolah. Oke. Ya udah, tapi paling tidak mereka juga gua rasa turut berbahagia Iya, dengan benar. kesuksesan lu sekarang ini. Amin. Tapi lu nggak ada hubungan sama Selena Gomez kan?
Sebenarnya sih Nggak, Mumu Gomez. Karena ngefans sama Selena Gomez. banget dulu dari zaman SMA. Apalagi dia zaman-zaman lagi naik yang sama Justin Bieber tuh Pak Haji. Coba lo nyanyiin, gimana sih? Gue nggak tahu Selena Gomez itu. Selena Gomez, lu nggak tahu? Nggak tahu. You know what I am again, na 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 na. Lagi. Come again, na 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 na. Nggak tahu. Sama sekali gue nggak tahu. Kayak orang malah jadi kayak orang kesurupan ya, kemasukan. Tapi gue tahu itu getop banget karena dia sama Justin pacaran ya? Iya waktu itu. Terus emang karena gue tuh ngefans kayak Selena Gomez. Exactly. Oh, yang mereka tuh pasangan keren banget, tapi sayangnya mereka nggak berjodoh. Bahkan ketika Justin menikah dengan cewek lain dan bukan Selena Gomez, itu semua pada menyayangkan gitu loh. Itu dia. Sebetulnya yang salah tuh Selenanya. Kenapa? Justin itu udah memberikan lampu sinyal-sinyal bahwa dia tuh seneng sama Selena, tapi Selenanya so jual mahal. Kok tahu banget sih Pak Haji? Gue tuh ngefans banget Oh my sama God. Rhoma Irama. Kok Rhoma Irama Sendal lu sih? jatuh. Iya makanya. Orang tuh pakai sepatu dong syuting pakai sendal. Aku tuh nggak suka yang bertutup gitu loh. Bertutup. Gitu akhirnya Justin nikah lah dengan cewek. Tapi bener loh. Kan Selenanya begitu Justin nikah, Selenanya broken heart. Iya. Ternyata Selena tuh bener-bener juga cinta sama Justin tapi so jual mahal. Benar. Terciptalah lagu yang terakhir tuh yang Yang To love. Itu lagu buat Justin sebetulnya. Iya emang. Tahu kan gua? Tahu. Gila. Lebih tahu daripada gue malah. Yoi. Coba apa nama fansnya Selena apa sih? Selena Gomez. Nama fansnya kan ada. Selena Holic. Apa sih harusnya? Selena Lovers? Iya. Selena Fans Club? Nggak tahu gue juga. Selena Maya. Bukan Selendang itu. Selendang. Selena. Oh, bacanya Selena. Oh, iya. Tulisannya Selena. Tapi nggak ada hubungan apa-apa sih, cuman karena aku ngefans sama Selena Gomez, terus waktu itu kan lagi ada audisi lawak-lawak gitu, terus katanya mau doang tuh nggak boleh, harus ada nama panjangnya. Terus apa ya, bikin yang unik aja aduh apa ya, coba kasih nama-nama Latin atau apa. Atau misalnya musinya dulu nyamain Mumu Gomblo. Jangan Gomez. Tapi gua satu saat akan gua pertemukan lu sama Selena. Aduh. Ya, gua pengen banget ngamprokin lu berdua sama Selena. Ngaprokin, terus kan kenalan, halo my name is Gomez. Oh my god, I'm Selena Gomez. Dia pasti ketemu kamu tuh. Biasa aja. Karena YouTube gue ini sampai mendunia, jadi gue yakin Selena Gomez I know. Halo Selena. Hai Selena. Oke, lanjut. Sekarang ini sebetulnya cerita pertanyaan yang standar sih, tapi gue pengen tahu awal karir Mumu Gomez merintis dari nol, ya. Waktu itu solar apa bensin? Merintis dari nol. Kan Pertamina dong. Sampai sesukses ini. Oh. Lu dari daerah kan? Dari daerah, dari Jogja. Nah ini menjadi inspirasi ya buat kalian semua yang mau menjadi sukses seperti Mumu. Harus siap untuk menerima tantangan dan berjuang ke tengah kota. Sebenarnya belum sukses sih Pak Haji, aku tuh pandangan aku sukses ya Pak Haji ini loh. Maksudnya enggak. Menurut gue lu udah cukup sukses karena orang udah tahu lo. Oh my god. Dengan lu apa adanya, ya gue menghargai lu apa adanya, lu nggak dibuat-buat dan oh my god. Kenapa harus kayak gini, Bu? Apa sih, Pak? cerita. Lama banget cuma. Ya, jadi tuh aku tuh dulu juga nggak nyangka sih sebenarnya, bahkan aku bisa dibilang ini bukan kerjaan impian aku, Pak. Tapi aku dulu karena emang udah ikut teater dari SMA, terus juga ada temen nawarin, "Bu, ini ada audisi pelawak-pelawak gitu, tapi di Jogja." Kan aku di kampung, di Kulon Progo, itu kan kampung, sejam gitu ke kota. Terus ya udah akhirnya aku memberanikan diri ikut audisi. Dari audisi itu yang ada salah satu televisi swasta. Nah dari situ alhamdulillah lolos sampai Jakarta. Jadi dari daerah dikirim ke Jakarta? Iya. Audisi lawak? Audisi lawak. Oke. Kalau itu pokoknya kalau API kan di TV sebelah, nah ini ada lagi versi. Sebutin aja ya, ini kan oh, iya, kalau di TV mah bebas. Iya benar. Oli Festival Orang Lucu Indonesia. Yang di TPI? RCTI. Oh RCTI. Kalau API kan TPI. TPI dulu. Terus? Dari Oli itu, terus ya udah akhirnya lolos ke Jakarta dari 4 kota besar tuh banyak banget audisi. Terus itu yang audisi tuh kayak udah bersiap-siap ngelawak gitu loh Pak Haji. Ada yang bencong-bencong, ada yang badut-badut. Sedangkan aku cuma kayak anak sekolah, pakai baju sekolah, terus deg-degan, aduh
ngapain, tapi karena emang ada bekal teater kan, jadi aku monolog gitu lah kayak stand up tapi lebih ke adegan gitu. Terus ya udah akhirnya alhamdulillah lolos sampai Jakarta, sampai itu 5 besar dari ratusan peserta 5 besar. Dari situ udah dia langsung dikontrak sama salah satu manajemen di RCTI. Oke. Dari kontrakan itu langsung deh, alhamdulillah langsung ditawar-tawarin ke TV, bintang tamu. Aduh dulu masih awal. Jadi start tahun berapa tuh mulai 2012. Jakarta ya? 2012. 2012. Dan salah satu titik menurut gue itulah titik di mana Mumu akhirnya melesat dan orang banyak aware tahu lo itu ketika lo di Sarasehan. Betul. Itu di Net TV. Betul. Tahun 2016-an kalau. siapa waktu itu yang membawa lo ke Sarasehan. Net, ke Sarasehan? Itu dia Pak Haji, sumpah demi Allah aku tuh ditawarin itu. Ditawarin, awalnya aku tuh nolak Pak Haji. Aku nolak karena ngerasa aku tuh ngefans banget sama Sarasehan. Tiap hari pulang kuliah selalu nonton di TV dan dia tuh udah jadi kayak wah aku besok kalau mau jadi host insya Allah terkenal aku pengen kayak gini yang cerdas, yang pintar, yang komedi juga dapet tapi dia juga jadi diri dia sendiri gitu. Tiba-tiba ditawarin jadi asisten co-hostnya gitu. Aduh aku langsung minder. Aku bilang manajer aku kak kayaknya nggak dulu, aku nggak berani. Mau coba dulu mau kata dia ya udah kalau dicoba sehari 2 hari emang kamu ngerasa nggak nyaman dan nggak pantas kamu boleh nggak lanjut lah istilahnya. Akhirnya ya udah pas dicoba alhamdulillah teteh menerima dengan baik, menyambut dengan baik dan juga semua tim krunya juga iya oke nih oke. Ada lanjut terus deh setahun setengah di Sarasehan. Dan menurut gua Mumu masuk ke Sarasehan itu tepat. Kenapa? Karena Sarasehan itu kan salah satu program terlama ya di Net. Betul. Itu termasuk program yang awal-awal Net berdiri dia sudah ada. Nah ketika program itu kan harus bervariasi ya, nggak boleh stuck, nggak boleh monoton terus. Ketika bervariasi dia ngambil Mumu. Gua tuh menonton gitu, gue pikir gila nih Sarasehan kok berani ngambil Mumu yang belum terlalu terkenal. Betul. Tapi klik dan pecah dan akhirnya terus terang Mumu masuk situ membuat suasana beda loh. Iya alhamdulillah. Jadi akhirnya Sarasehan kembali orang mulai aware lagi dan ada sesuatu yang baru di situ. Gua pun mengenal lo di situ gitu loh. Nah ketika lo masuk, akhirnya gue mulai nggak nonton lagi tuh. Udah dipuji-puji gue kayak ya Allah nggak nyangka Pak Haji nonton gue, ya Allah seneng banget. Udah nggak nonton. Tapi keren, tepuk tangan dulu buat Mumu. Luar biasa Mumu. Nah dari situlah Mumu mulai meniti karir ya, makin banyak dan sekarang bergabung di Ini Weekend ya, bareng sama saya dan juga Sule dan teman-teman yang lainnya. Dan Mumu terkenal sebagai Ratu Gombal di Ini Weekend. Kalau mau lihat, nonton Ini Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7 malam di Net TV. Yes. Dan pastikan subscribe Taulani TV. Okay? Oh iya dong, karena gue udah promosiin Net. Iya benar. Net juga harus promosiin Taulani TV. Iya. Tapi ngomong-ngomong honor nih, maaf nih. Gimana? Honor pertama kali berapa sih, Mu? Honor pertama kali itu setelah di entertain apa waktu zaman aku di sekolah juga MC. Katakanlah gini dah, ketika lo udah mulai masuk ke profesional, dunia profesional. Profesional. Kalau gue dulu start masuk ke dunia profesional, terus terang aja gue dulu dibayar sebagai bintang tamu itu 750.000. Tahun? 2006 atau 2007. Itu udah gede banget. Nah kemudian gue masuk ke Ngelenongnya. Ngelenongnya jadi pemain tetap, itu pertama kali honor gue adalah 3,5 juta. Wah. Itu 2003-2004 nih. Ya Allah, terus gitu. Sampai sekarang gitu. Lagi, kalau Mumu? Aku dulu tuh karena aku dunia pertama entertain aku itu waktu oli-oli itu, jadi aku dibayar itu pakai uang transport dulu dan uang transport itu kurang lebih 500 ribuan. Itu kan aku udah seneng banget gimana sih orang kampung ya kan, kayak apa sih nggak pernah dapat gimana, terus kali syuting kan emang ya kurang lebih setengah hari gitu. Habis setengah hari syuting langsung dikasih amplop tuh 500 ribu. Buset. Alhamdulillah. Uang itu pertama kali lo beliin buat apa? Beli buku ngelawak. Hebat. Ini baru ciri-ciri orang sukses. Dia nggak mau beli apa dulu, beli itu modal lu soalnya kan. Iya. Harus belajar kan. Karena gue ngerasa peserta yang itu udah lucu-lucu Pak Haji. Mereka tuh kok bisa bikin materi tuh lucu-lucu gitu. Terus gue mikir, aduh gue harus ngapain ya. Gue kan pengen ya kalau nanya, Kak gimana sih biar lucu kan. Iya, enak ya. Dan orang juga mau ngajarin susah loh. Iya. Kayak pelawak misalnya, Mas ajarin lucu dong, pasti nggak bisa. Itu kan tumbuh sendiri dan kita harus belajar. Betul. Nah makanya, suka harus mana ya? Aduh, nah waktu itu tempat karantina hotelnya itu sebelahan sama mall. Nah jadi aku main ke mall tuh ada toko buku. Ya udah aku cari-cari cara melawak biar lucu. Tips-tips agar lawakan kamu diguyoni gitu. Aku beli beberapa buku yang buat cara-caranya, teori-teorinya. Terus aku akhirnya ngerti, oh kalau ngelawak itu belokin logika. Oh kalau ngelawak tuh ada set up punchline-nya gitu-gitu. Oh iya, terus latihan bikin materi. Keren. Gitu. Jadi lu memang benar-benar
niat serius ya, makanya kayak gitu ya. Iya. Tuh, memang bener kerja keras itu tidak membohongi hasil ya. Asik. Mumu, sebelum kita lanjut kita minum teh dulu yuk. Oh, ini ini disponsori sama teh koplak. Ya, silakan. Gak apa-apa, ini buat mancing built-in. Oh iya iya Ya, kan iya. besok-besok ada minuman masuk sini. Oh iya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap. Ini teh sehat. Jadi kalau ini diminum seminggu 4 kali, Jadi irit. Kan seminggu 4 kali, irit dong. Iya, benar, kalau benar, sehari benar. 4 kali Iya, baru iya, iya. boros ya. Oke. Tapi dengar-dengar nih Mumu alhamdulillah sudah bisa beli rumah ya. Alhamdulillah Pak Haji. Di kampung atau di kampung dulu? Di kampung. Soalnya aku mentingin yang penting bapak ibu aku masa tuanya udah harus nyaman. Aku mah di sini ngontrak-ngontrak dulu Oh gampang. iya. Yang penting membahagiakan orang tua dulu ya. Betul. Wah, saya ikut seneng nih melihat hasil kerja keras Mumu ya. Ini harus dicontoh sama yang lain. Oke, Mumu, kalau begitu kita langsung lanjut ke ini ada berita-berita yang gua capture dari media massa dan juga media online. Oke. Memang ya orang kalau menuju kesuksesan itu tidak mulus, pasti ada liku-likunya. Justru dengan berliku-liku itulah menempa kita menjadi kuat. Betul banget. Seperti Mumu juga. Bahkan kadang-kadang orang yang sudah ngetop pun makin goncangannya makin tinggi. Iya Pak Haji. Ya kan kayak istilah kalau pohon makin tinggi, angin makin kencang. Kan? Nah, jadi itu harus kita hadapi dengan ikhlas. Dan legowo. Kayak gini nih Mumu ada cerita nih gue baca di salah satu artikel. Mumu Gomez dihina dan diremehkan karena bentuk wajah. Iya. Ketika Mumu pertama kali masuk ke entertain. Bagaimana tanggapan Mumu nih? Betul nggak itu? Betul, itu tuh udah hampir 3-4 tahunan masuk ke dunia entertain. Itu kan wah awal-awal lebih parah lagi Pak Haji. Aku dikatain, apa lu mirip-miripin ini ya lo. Siapa ada dulu yang pelawak yang maaf giginya agak maju. Ya aku dimirip-mirip sama itu. Terus kayak, lo sosokan ngelucu kayak gini nggak bisa lah gitu. Padahal aku tuh bener-bener sama sekali kalau mau ngehibur ngelawak nggak pengen jadi orang lain gitu. Aku pengen jadi diri aku sendiri. Tapi tetap aja zaman sekarang tuh masih ada yang ngecela, ya lah muka kayak gini kok bisa jadi artis. Iya. Karena dia ngiri, dia nggak bisa. Nah, ya kan muka dia mungkin cakep, tapi dia nggak bisa jadi artis. Bisa akhirnya jadi. dia ngiri. Ya, Oh, pantesan. gitu. Iya, terus kayak Ram, muka tonggos aja lo, terus ya pokoknya emang Pokoknya yang negatif lah semua ya. Negatif lah Sampai semua. dibilang katanya Mumu ini artis jelek dan dekil. ya. Mumu Gomez kritik portal berita. Nah, itu tuh. Sampai apa tuh maksudnya? Lu mengkritik portal berita. Jadi aku update di story Pak Haji, aku update story dan story itu tuh isinya tentang ada artikel berita dari media itu, judulnya nggak enak banget. Dia bilang ini dia artis-artis wajah pas-pasan memiliki pacar seganteng Bak Pangeran. Gitu artikelnya. Sebenarnya aku tuh udah liat artikel itu ketawa lagi kurang ajar Pak Haji. Siapa yang ketawa? Ini. Waduh. Jadi artikel itu udah sering aku lihat beberapa tahun lalu, tapi aku diemin karena ya udahlah biasa. Tapi semakin di sini makin banyak yang nge-repost, makin banyak artikel itu kesebar ke beberapa media. Nah salah satu penyebabnya adalah media ini. Akhirnya aku naikin di IG story, aku tag ke media itu dan aku bilang bikin berita harus seperti ini banget ya. Masalahnya di situ tuh kayak bener-bener ngemojokin bahwa seorang aku tuh nggak pantas dapat pacar aku yang sekarang, karena pacar aku yang sekarang tuh dianggap kayak ganteng banget lah, Bak Pangeran, dan aku tuh yang mukanya kayak gini kayak nggak pantas gitu loh. Kayak ya Allah, kok masih ada sih orang bikin berita kayak Pasti banyak. Mau sampai kapanpun hal kayak gitu pasti ada. Gitu. Jadi ya sudah, nggak usah didengerin, nggak usah dipikirin. Tapi salah nggak sih aku nanggepin Mbak Ci? Nggak apa-apa, tanggepin sekali nggak apa-apa. Iya, Tapi sekali, ya nggak kan? usah jadi terbawa emosi. Iya, nggak iya, apa-apa. iya. Intinya adalah orang-orang yang katakanlah beranggapan negatif sama Mumu, itu tentu berarti sebetulnya mereka memperhatikan Mumu. Dan juga pasti ya ada rasa mungkin kayak tadi, kok gue nggak bisa ya kayak dia ya. Nah akhirnya mau mencerca diri sendiri, malu, akhirnya orang lain dicaci-caci gitu kan. Tapi udah biarkan aja. Justru gue bilang itu tadi, goncangan-goncangan itu harus dilewati. Iya kan? Kalau udah bisa dilewati semua, aduh insya Allah lah. Yang penting lo nggak nipu, nggak korupsi, nggak menyakiti orang, ya kan? Betul, ya betul. lo kerja dengan kemampuan, ya kan? Ya itu harus dihargai. Siap. Nah seperti itulah ya. Tepuk tangan lu buat Mumu. Menurut gua Mumu itu eksotis. Lihat, sedap. Tuh, awas jangan terlalu ke bawah, jatuh. Tuh, eksotis dan menurut gua langka ya. Yang kayak begini justru menurut gua harus dilestarikan. Wah, gue memang tanaman. Maksudnya nggak ada lagi gitu. Oh, lu gitu. Jadi lu Mumu harus bangga lah ya. Iya betul. Duh gua Kenapa sih? seneng. Gak apa-apa seneng.
senang dengan orang yang mempunyai prestasi, menunjukkan karyanya dengan prestasi bukan sensasi. Nah, aku Gitu. tuh hindari banget sih, Pak. Maaf loh, banyak loh yang cakep-cakep, yang seksi-seksi ya Iya. kan, tapi akhirnya apa? Nggak ada prestasinya, cuma sensasi doang. Bener. Kalau lo kan ada prestasinya, lo bisa ngelawak, ya kan, lo bisa menghibur orang, itu mestinya bangga. Iya benar. Itu aku hindari sih Pak sensasi, karena menurut aku sensasi itu gak akan bertahan lama. Setuju. Itu cuma naikin aware masyarakat kalau emang bentar doang. Dan apa ya, image-nya malah jadi jadi kayak kurang bagus ya. Dia nggak mikirin tuh keluarga yang nonton gimana. Setuju. Sahabat-sahabat aja nih. Iya. Oke, Mu, sekarang gue langsung aja mau tanya, tapi ini jawab cepat ya. Aduh. Ya, lu harus jujur, jawab cepat. Oke. Oke, siap? Oke. Lu udah siap? Kok gue yang belum siap? Oke. Jadi yang nanya belum. Oke, konsentrasi. Yes. Pelawak atau presenter? Presenter. Ayu Dewi atau Sarah Sechan? Salah sehat. Cantik tapi bodoh atau jelek tapi pintar? Jelek tapi pintar. Lulus kuliah tapi hidup biasa aja atau nggak lulus kuliah tapi kaya? Nggak lulus kuliah tapi kaya. Ih, ngejebak nih, ngeselin. Bisnis atau syuting? Bisnis. Bisnis. Dede atau Anwar? Ih, baju mah. Anwar. Anwar, oke. Cowok ganteng tapi miskin atau jelek tapi kaya? Jelek tapi kaya. Oke, itu realistis lah ya. Realistis dong. Oke, terakhir. Sule atau Andre? Jawab jujur. Ya, jangan mentang-mentang lu ditawaran di TV, terus lu gak enak sama gua. Ini harus sejujur-jujurnya. Aduh, kalau gue jawab. Ini tayangnya kapan sih, Pak Haji? Besok. Besok. Serius, besok langsung. Di sini mah gak pakai lama. Gua langsung ini stripping. Oh, cek gitu ya. Ya kalau besok nggak apa-apa deh, soalnya kan besok syuting terakhir. Oh gitu. Habis itu libur. Iya kan? Jadi kalau ada kesel-kesel. Iya. Enggak. Gua tayangin ntar habis syuting. Habis Jangan syuting dong. libur. Habis syuting libur. Pak Haji langsung gitu. Enggak. Jawab aja, Sule atau Andre? Jelas Pak Andri lah jauh. Sadar. Enggak, Maksudnya maksudnya apa nih? dari emang sebelum aku tahu Kang Sule, Pak Andre itu adalah salah satu emang justru aku bingung, Pak Andre itu komedian atau bukan ya? Tapi semakin kesini banyak orang bilang model. Terus. aduh nyesel. Jadi emang cuma demi Allah Pak Haji, aku ngefans banget dari zaman emang masih ngeband di Stinsky sampai akhirnya dia masuk OVJ sampai akhirnya beliau di ini talk show dan ternyata enggak di depan panggung doang, di belakang panggung pun cara dia attitude-nya segala macamnya, cara dia bersosialisasi, cara dia memperlakukan orang lain pun itu membuat aku bener kayak wah, ini nih. Nanti kalau udah besar, ini apa? Enggak apa-apa. Terus. Kalau udah besar nanti kalau misalkan akan jadi orang besar ya harus seperti ini gitu. Justru dia bisa meningkatkan empati orang-orang sekitar dia karena besar pun dia nggak merasa besar. Itu suatu hal yang sulit Pak Haji dan itu jadi inspirasi aku banget dan mungkin banyak orang kalau harus kayak Pak Haji gitu. Jadi aku tuh kadang bisa nggak ya? Aku tuh lu mau bawain lagi sih? gitu. Terima kasih Mumu, Iya. apresiasi, terima kasih banyak. Aku juga. Kan ada istilah sebaik-baiknya manusia adalah bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ketika kita berada di sebuah lingkungan, jadikanlah aura energi positif kita untuk orang-orang yang di sekitar kita. Dan aku bisa merasakan energi positif dari Pak Haji. Baik, karena di sini memang lingkungannya apa ya, ada aura, semuanya aura positif ya. Jadi semuanya ada di sini masuk positif. Iya. Tepuk tangan buat Mumu Gomez. Pak Haji. Terima kasih Mu. Yes. Dan selanjutnya ini yang segmen terakhir kita main Truth or Mystery Box. Oh my Oke? god. Siapa artis yang menurut Mumu aktingnya biasa-biasa aja, tapi dia terkenal? Waduh. Nah, bukan di atasnya ada. Udah dipegang, udah? Bismillah. Aku deg-degan dicobain Pak Haji. Bismillah.